Gue cuma pengen tahu. Gue cuma pengen tahu. Panik ini. Kamu di polisi dulu kamu. Enak aja mau kabur kamu. Udah, stop sedikit lari aja. Stop lari aja. Bang, bohong bang, enggak, Pak, saya ngambil. Jangan emosi dong, Jangan emosi dong. Anak saya digituin. Iya, gua ngerti. Gimana gua marah? Assalamualaikum ya Mbak Alis. Halo, Mas Fahri, terima kasih banyak ya. Sorry ya jadi janjian di kantor nih. Aku soalnya mesti izin dulu, absen dulu. Iya. Diizinin tapi ya. Insya Allah sih udah dapat izin. Jadi gimana? iya, saya sebenarnya pengen cerita banget, pengen minta tolong. Jadi saya kayak agak curiga sama itu sama babysitter saya. Kayaknya tuh dia tuh kayak suka ngasar anak. Sebentar dia balik. Kenapa ya? Pak, jangan kasar-kasar Pak. Iya Bapak. Ya Allah. Belum makan dari pagi. Ya Allah ya Bapak nih ya buat makan ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak, banyak ya Bu, iya. biar berkah. Dedeknya lucu banget. Pak kok anget? Emang Pak ke begini. dokter aja yuk Pak, yuk ke rumah sakit antar nggak apa-apa kebiasaan Pak. anak Nggak saya apa-apa begitu. Pak, saya diantar. Pak, loh Pak. Terima kasih Bu. Dibawa ke dokter aja, Pak. Iya Pak. Saya nggak ada duit, saya terima kasih banyak. Ya udah enggak apa-apa, kita bantu, Terima kasih Bu ya. Nanti uangnya pakai berobat ya Pak? Iya, Insya Allah Bu. Ayo Pak. Iya. Aku lihat Sylvie ini orangnya baik ya, karena dia ngasih pengemis tuh uang banyak banget. Udah gitu dia mau bawa anaknya berobat lagi. Banyak banget ngasihnya. Nggak apa-apa. Saya suka inget anak kalau pengemis kayak gitu bawa anak tuh inget anak di rumah suka. Saya suka nggak tega. Inget anak kayak gitu. Jadi gimana tadi? Iya, jadi babysitternya. saya curiga banget sama babysitter saya. Soalnya saya suka ngelihat anak saya tuh kayak lebam-lebam. Tapi saya tanya, dia bilang ini jatuh Bu, tapi beda, itu lebamnya tuh beda, bukan kayak orang jatuh gitu. Saya minta tolong Mas Farid ya, Mbak Alis ya. Saya juga nggak bisa nuduh langsung kan, karena saya nggak bisa punya bukti, makanya saya minta tolong banget sama tim Tobat ya. Kita coba bantu. Saya Pasti kita bantu. Kalau kita coba temuin dulu gimana? boleh yuk, ya, langsung Sekarang aja. kita- Kita coba Yuk, iya. baik-baik dulu ya. Bareng kita aja. Iya. Terima kasih, Pak. Ya. Saya udah cerita sama suami saya, dia gitu, dia memang sibuk banget kan, jadi udah diceritain juga dia kayak nggak percaya sama saya, malah saya dibilangnya tuh terlalu kolot, terlalu lebay. Terus saya nggak bisa langsung nuduh kan, karena saya beneran nggak punya bukti, saya kerja bisa malam juga kadang-kadang kalau pulang. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya. Nah, bentar lagi sampai apa ya, itu Pak, lurus lagi deh Pak, bentar lagi Pak. Ini. Sampai, ya. Mbak Ani, Mbak, Assalamualaikum. Mbak Ani, Assalamualaikum. Mbak, Lagi di belakang kali ya? Lagi di belakang kali. Mbak Ani, Kunci katanya, Lis. Mbak, Assalamualaikum. di mana dia ya? Mbak Ani, Assalamualaikum. Assalamualaikum. tapi saya Ada bawa kuncinya? kunci. Kunci Saya bawa terapi ada? kuncinya. Dikunci dari luar berarti. Assalamualaikum. Mbak Ani, Mbak, kok ada ya? Mungkin dibawa jalan keluar kali Mbak Mbak. Ani, Sylvie shock banget pas sampai di rumahnya Gibran sama babysitternya nggak ada. Kok bisa? Padahal dia udah ngingetin babysitternya untuk nggak bawa Gibran keluar rumah tanpa seizin dia. Mbak, Gibran deh. Telepon atau gimana? Di mana ya Mbak Alis ya?
Mbak Ani! Mbak Ani! Mbak Ani! Lu di mana anak saya? Coba main di belakang nggak? Coba Main dulu. di belakang, main di belakang nggak? Ibu lihat Gibran nggak Bu? Lihat Mbak Ani nggak Bu? Iya tadi saya lihat di gang 2. Di gang 2. Kemana Bu? Di gang 2. Dia bawa Gibran tapi Bu. Ya saya nggak lihat itu, pokoknya saya lihat Mbak Aninya aja. Ya udah coba aja yuk kita lihat ya. Bentar yuk. Makasih ya, Bu. Iya. Mbak Ani! Udah sini Mbak, sini Mbak. Naik mobil aja yuk. Sini. Coba kita cari ke jalan yang lebih besar lagi ya. Yang ke gang 2 aja, Yuk, coba besar ke lagi. mobil dulu. Yuk. Udah, coba tenang. Kita coba telusuri jalan di sekitar sini ya. Mbak Ani dia itu. Kita Turun. Mbak Ani. Bu. Kok Ibu udah pulang? Gibran mana? Ada kok Bu, ada. Kenapa telepon nggak diangkat? Kenapa teleponnya mati? HP saya habis baterai Bu. Ya Allah, mana Gibran sekarang mana? Sabar Bu, sabar. Gibran ada Bu, Gibran ada. Adanya di mana, Mbak? Ada sama teman saya. Tadi kok bisa? Tadi saya ke warung mau beli pampasnya Gibran habis Bu. Pampasnya Gibran habis, saya ke warung. Terus Gibran nangis, teman saya datang. Di mana? Di mana? Sebentar, saya telepon teman saya. Sebentar ya Bu, sebentar ya. Iya. Tunggu deh. Tadi katanya Tadi habis baterainya. Iya, tadi saya numpang ngecas di sini. Iya, udah pokoknya telepon dulu deh. Ya, cepet telepon. Teman kamu cepet telepon. Sebentar ya. Mau kemana? Enggak, saya mau nelpon ke situ. Telepon sini aja nggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya mau nelpon di sini, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa kan? Kenapa lagi mesti benerin? Enggak apa-apa, cepetan telepon deh. Tuh kan, gelagatnya aja aneh kan? Masa anak saya dibawa ke temennya, coba? Saya melihat ada keanehan dari Mbak Ani saat dia telepon, tapi nadanya bisik-bisik dan menjauh dari kita. Gimana Mbak? Iya, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi mana? Lama banget sih. Bu, sebentar lagi teman saya datang. Sampai kurang lebih 10 menit, keberadaan Gibran juga nggak tahu ada di mana. Kita bingung kenapa tega Mbak Ani menitipkan Gibran sama temennya. Sebentar lagi. Mana? Di mana Gibran? Iya, ini ya. Itu temannya Mbak. Iya. Yuk, Mbak, yuk ikut, Mbak. Nanti dulu nanti saya menyusul Pak. Nanti saya nyusul. Saya masih ada janji sama teman saya. Sylvie ini nggak apa-apa nggak ikut. Kamu awas ya kalau ada apa-apa sama anak saya. Iya, Bu. Kamu kasih sama preman-preman macam kayak gitu anak saya. Iya, nanti saya nyusul. Aku curiga banget deh sama temennya Ani nih. Dia penampilannya tuh kayak anak jalanan, kayak preman gitu loh. Tapi ngapain juga Ani berteman sama preman? Gibran. Kayaknya ada yang dia rasain deh. Bawa ke rumah dulu ya. Apa ini? Apa sakit ya Mbak? Iya. Kayaknya ini ada yang dirasain. Aku bikin minum ini dulu aja ya. Aku bikin minum Gibran dulu ya. Ya, sebentar ya. Lihat nggak tadi? Gue kalau jadi Sylvie gue nggak selesai Iya, deh. sama Mas. Mohon maaf banget tapi selesai gue nggak berani ngambil resiko kayak gitu. Maaf ya, aduh jadi masih di luar ya. Masuk. Iya, nggak apa-apa. Mbak Aris. Gimana Gibran? Udah ditidurin sih, udah diboboin. Iya ya Allah, aku khawatir banget. Tapi udah, alhamdulillah sih udah tidur dia udah. Cuma badannya agak anget, agak lemes banget. Iya. Ya Allah. Ini Mbak Sylvie yang jadi dari tadi saya malis bahas. Ketemu sama Mbak Ani itu di mana sih? Lewat agensi atau gimana ya? Enggak sih, jadi awalnya dia pokoknya lagi kecopetan terus ya gitu nangis-nangis terus saya jadi nolongin dia. Kasian. Kasian.
Terus ya udah, jadinya dia jagain Gibran gitu sampai sekarang. Sekarang udah ada kejadian gini, Mbak Silvi curiga nggak? Maksudnya gimana gitu? Nggak tahu, aku jadi, aduh, aku benar-benar nggak bisa Masih nggak habis mempercayakan pikir Gibran tadi sama- itu kok bisa, aduh, Dedek bangun lagi. Ya Aku udah, periksa dulu ya, periksa dulu ya. Panik banget pasti. Itu si Ani temenan sama preman. Udah mencurigakan ya Mas, udah mencurigakan. Ketemunya juga tadi kan dia bilang di jalan gitu kan, bukan lewat agen atau atau ada temennya. Asal usulnya gimana? Gibran panas banget lagi, gimana ini? Ini sih harus bawa ke dokter, harus ke dokter, ke dokter. 40. Ke dokter nih. Astaga, bawa ke dokter ya. Bawa ke dokter, udah tinggi banget tuh. Udah tinggi banget. Kenapa? Kenapa? Ini kenapa? Kenapa, Mbak? Loh, sakit kenapa ini? Tangannya kenapa sama mukanya? Mbak Ani kenapa? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak, kejamret di mana? Kejamret, bentar dulu, kejamret apanya? Apanya? Ini handphonenya masih ada. Kejamret apanya? Apanya yang kejamret? Bawa ke dokter aja yuk, yuk, bawa ke Ini dokter. kan kita mau ke dokter nih. Mbak Ani ikut aja sekalian yuk. Yuk, yuk. Ikut aja sekalian yuk. Yuk, Mbak. Mbak, Yuk ini ikut aja sekalian yuk. Mau ke dokter. Yuk. Ini badannya panas banget. Gibran nggak sakit, Bu. Loh, ini kok panas loh tadi dia. Mbak, biar ibunya yang mutusin mau dibawa ke dokter apa enggak, Mbak? Nggak apa-apa, Gibran nggak apa-apa. Mbak, Mbak panas tinggi. Gibran habis minum obat. Gibran nggak apa-apa. Gibran Mbak Ani ini udah hampir 40 loh. nggak apa-apa. Habis minum obat. Mbak Silvi. Habis minum obat. Mbak, sakit anak Mbak loh. Tapi kata dia habis minum obat. Ini harus dibawa ke rumah Ya sakit loh, tapi Mbak. kan harus diperiksa Mbak, itu sakit apa? Biar istirahat dulu, mungkin bener kali dia udah kasih obat. Aku makin curiga deh sama sikapnya Ani ini. Makin aneh gitu. Ini Gibran panasnya tinggi. Silvi mau bawa ke dokter. Aninya nggak bolehin. Yang punya anak Silvi, Ani nggak bolehin. Dan anehnya lagi Silvi nurut sama Ani. Nggak mau diperiksa, dicek ke dokter gitu Mbak. Ada apa sama Gibran? Tapi itu dia udah diem, udahlah. Nggak apa-apa, mungkin Dede udah nggak apa-apa kali. Mungkin Yaudah, dia gini deh. udah kasih obat, mungkin. Kalau ada apa-apa, segera kabari kita ya. Istirahat aja. Ya. Segera kabari kita ya. Iya. Sama waspada Yaudah. sama Ani ya Mbak. Iya. Tolong. Makasih ya, Mas Farid. Iya, sama-sama, Mbak. Yaudah kita pulang dulu ya. Si Ani gerak-geriknya yang curigakan banget. ya. Iya, aku udah curiga Mas. Udah dari awal yang pertama kali kita Bener. ketemu. Mas itu. Tuh. Ani keluar. Yuk, ikutin. Mana nih? Aduh. Di mana dong? Stop dulu. Stop. Aduh, mobil nggak bisa lihat. Ukur dulu. Mana ya? Dia ke kiri. Halo, Wat? Ya. Wat, gua minta tolong dong, Wat. Lu nggak jauh dari gua kan? Masih ngikutin gua kan? Gua masih mantau lo kok. Yaudah, lu ke mobil gua sini, Wat. Tolong deh, Wat. Lu bawa kamera kecil. Gua pengen ngeliat nih lu ikutin si Mbak Ani ini ya. Nah, itu kelihatan. Iya. Lu koordinasi dong sama gue. Gue nggak suka kayak gini. Lu harus main pinter dong. Wat, tadi ngapain, Wat? Bener sih ada. Dia ngomongin uang gitu deh, ngasih Oh, ya? duit gitu. Wah, kayaknya udah nggak benar tuh mas. Kita langsung kesana aja. Sebentar, tunggu. Masih duit, Mas. Tuh, masih duit. Oh, nggak beres nih, Mas. Nggak beres nih. Nggak beres nih. Ini. Bang. Sorry, gua nanya. Harapan? Tadi gue lihat dari jauh itu ada Mbak Ani ngasih duit apa ya? Nanti lagi lah. Gak usah, apa mau tahu nih? Ya kan gue pengen tahu lu ada urusan sama Mbak Ani nggak? Karena kan gue curiga sama dia nih. Lu kayaknya salah orang kali. Enggak, Lu bener, tanya gue deh. ingat Lu lu nih. Tanya gue deh. Enggak, Tanya beneran. yang lain.
Mana lu, hei? Mas Farid! Aduh, gue keselewat. Gue cuma pengen tahu. Gue cuma pengen tahu. Hilang banget. Hah? Kalian kenapa? Kenapa, Lis? Aduh, aku jatuh. Sorry. Udah nggak usah dikejar mas, takutnya dia bawa pisau atau apa. Apa-apa. Tapi Alis nggak apa-apa kan? Oh, sakit. Nggak bisa. Tadi jalan yuk ke mobil. Ngapain di mobil? Setelah nggak berhasil saya nangkep preman itu, saya langsung balik dan kaget kalau ternyata Alis jatuh saat ngejar preman. Di situ akhirnya saya memutuskan untuk balik ke mobil. Pas mau sampai mobil, tiba-tiba Alis. Hei! Lu ngapain lu? Santai dulu, lu ngapain? Aku nggak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba datang 3 orang nyerbu mobil Antv dan mau mukulin Pak Aning supir kita. Udah. Pergi lu. Pergi lu, sana pergi. Udah. Udah, lu balik gak? Baik. Mas, kenapa mas? Kenapa? Astaga! Lu gak apa-apa kan? Lu gak apa nih? Lu gak apa-apa kan? Kagak, gue lari sendiri, gue kaget gue nih. Mobil gue dikejar-kejar gitu. Udah. Balik yuk. Teman-teman, oke, kita balik dulu kantor deh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Silvi. Iya. Mbak, ini kita udah di depan rumah. Oh iya Mas Farid. Gini, kita sih kepikiran, tadi saya sama Alis kepikiran mau coba pasang CCTV aja di rumahnya Mbak Silvi. Boleh minta tolong nggak Mbak Aninya suruh kemana gitu keluar biar kita bisa langsung pasang kamera? Saya suruh Mbak Ani ke pasar dulu aja ya. Oke, boleh. Iya. Udah nyuruh Mbak Aning keluar. Iya sih, aku udah suruh dia ke pasar. Mana dia? Pasarnya jauh kan ya? Iya, Jadi lumayan ya kita jadi punya waktu untuk pasang ya. Tuh dia keluar. Kayak dia udah jauh tuh. Dia udah jauh. Kita turun yuk. Yuk. Oke. Halo? Iya, tolong bantu bawa kamera kecil. Iya, ajak Fadli sekalian ya. Begitu Ani keluar, kita langsung buru-buru masuk ke rumah Mbak Silvi untuk naruh kamera tersembunyi. Di situ lagi-lagi kita naruh kamera untuk ngebuktiin bener apa enggak Ani telah menganiaya Gibran. Pasang di mana, Mas? Mana? Udah. Kuat. Kayaknya kalau menurut gue taruh atas, cepet, Tuan. Gibran takut Ani balik lagi. Aman, Pak? Ya udah, kamera lu tutupin ya. Oke. Udah, Aman. cepet Aman, Mas. Mbak Silvi aman. Udah aman, Mbak. Cepet, udah aman. Udah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan hari ini ketahuan ya. Iya, emang Apa yang terjadi sebenarnya ini. Iya, benar. Ini apa nih, Mas? Dengerin mama dulu, ntar mama Ini nggak maksud kamu apa nih bawa kamera kayak gini? Iya, sabar. Ini orang ATV ngapain nih? Enggak. Iya. Dengerin aku dulu, dengerin dulu. Itu ngapain itu pasang-pasang kayak gituan? Ih, Papa, aku curiga sama Ani, Pak. Kamu curiga sama aku maksudnya? Enggak. Ini kamu ngomong kayak gini buat apaan? Enggak. Ini Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya kesini mau bantu
Mbak Sylvie curiga sama Babysitternya. babysitternya. Kamu jangan ada-ada ya. Kamu bawa Mbak Ani, jangan curiga sama aku lagi. Enggak, aku beneran. Kamu jangan bohong, Mah. Kamu nggak ngerti sih, kamu kan nggak pernah peduli sama keluarga. Ternyata Sylvie belum ngasih tahu suaminya tentang rencana kita untuk menyelidiki Ani. Dan suaminya malah nuduh Sylvie kalau kita pasang kamera itu untuk mata-matai dia. Ributlah mereka. Aduh, tolong dong, ini masalah rumah tangga saya, jangan kayak gini dong. Mana sih kamu, Pak? Ya Allah, malu-maluin aja. Dengerin Kamu yang ngomong kayak gini, bikin malu aja. Kita mohon maaf sebelumnya. Saya pikir Mbak Sylvie udah ngomong, tapi ini saya mewakili deh sekalian sama teman-teman Antri taruh satu kamera di atas buat pengen tahu. Bener. Kasihan Gibran. Seharusnya kamu kalau kayak gini ngomong, aku ini suami. Aku udah sering banget ngomong sama kamu, tapi kamu nggak pernah dengerin aku kalau kayak gini kan. kalau keluarga ngeliat Kamu kan nggak bikin pernah malu, percaya Mbak. sama aku. Ini gimana? Aku minta tolong, jalan satu-satunya. Aneh kan maksudnya. Enggak. Kita cuma mau ngasih bukti aja sih, Mas. Jadi boleh diizinin ya, Mas? Masuk sini aja. Sini aja kita sembunyi ya Mas ya. Sini aja. Boleh ya Mas ya? Oke. Kamera. Akhirnya Benny mau mengizinkan kita untuk naruh kamera di rumahnya. Dan tiba-tiba ada kru datang, kalau kru itu bilang Ani sudah ada di depan rumah. Kita langsung ngumpet di kamarnya Benny. Iya, Bani. Kamera. Udah ya? Oh iya, aku kan mau bikin lontong buat Gibran. Terus nanti kamu cuci aja berasnya ya di dalamnya. Ya udah, ini kamu cuci beras dulu deh. Ya, potong-potong daging ayamnya ya. Soalnya enakan pakai ayam kayaknya ya. Sana nih. Ayo, keluar. Ayo, cepet. Kita kemudian langsung buru-buru pantau Ani dari mobil. Kalau itu nangis, Astagfirullahaladzim. ini nggak bisa kayak gini. Ini nggak bisa kayak gini nih. Mbak, ini kurang ajar banget ya Allah. Yuk. Pak, kita jalan yuk. Ke rumah yuk. Saya mau turun. Iya, kita ke sana sekarang. Kita ke sana sekarang. Aduh, saya Wali. Iya Mbak. Di situ kita lihat ternyata benar Ani menganiaya Gibran. Ya, kita ke sana. Kita ke rumah ini. Kita ke rumah Mbak. Kita ke rumah Mbak sekarang. Ini dia dimasukin kamar. Masuk kamar nih. Kamu dia ngapain dia tadi masukin ke kamar dia sendirian? Lalu diam. Pergi, Pak. Tunggu. Itu udah ngambil di lemari, ngambil apa? Mbak, di lemari Ya apa? Allah, dia ternyata juga maling. Di dalamnya apa, Bang? Dia nyuri. Itu dia ngambil Mas, cincin nyuri perhiasan saya. Wah, yuk. Ini Ani bener-bener kurang ajar ya. Udah nyiksa Gibran kayak gitu, masih sempat-sempatnya nyuri barang-barang Sylvie. Iya. Udah, stop sedikit, lari aja. Lari aja. Kita langsung panik dan memutuskan turun di pinggir jalan untuk ke rumah Mbak Sylvie. Belum sampai rumah Mbak Sylvie, tiba-tiba Ani sudah kabur membawa Gibran bersama preman yang kemarin. Ya, kita ke mobil enggak Gibran. Mbak, kita cari sekarang ya. Cepat dikit, Mas. Cepat dikit. Iya. Saya Wali dari bawah-bawah. Itu masih kelihatan. Dia ke kiri, Kiri. Nah, itu tuh masih ada. Nah, itu. Ya.
Tunggu, berhenti. Tunggu. Kemana tuh? Tunggu. Mbak, jangan teriak dulu. Kita ikutin dulu. Iya. Ntar dia malah kabur. Kita ikutin dulu aja. Kamera. Ya, nggak ada. Ini mana ya? Tunggu. Mbak, ayo semangat. Yang kuat ya. Ayo cari Gibran. Kita balik lagi jalan raya deh. Kita balik lagi jalan raya. Yuk, kita balik lagi jalan raya. Yuk. Yang kuat, Mbak. Yang kuat. Mbak, ayo cari Gibran, Mbak. Aduh, ini gimana nih? Mbak, ayo Mbak. Ayo kuat. Tarik nafas. Kita balik lagi mobil. Ayo. Mbak Silvi, tenangin dulu ya. Kuatin. Kita lagi nyari nih. Mas, itu bayi Gibran bukan? Itu bener Mas Gibran, Mas. Tuh, lihat aja. Kita panik karena mereka hilang. Mbak Silvi kemudian nangis-nangis. Akhirnya kita memutuskan untuk cari di sekeliling tempat itu. Setelah lumayan lama muter-muter, akhirnya kita ketemu. Kita ngelihat Gibran sedang digendong sama 2 orang yang berpakaian pengemis. Dan yang lebih kagetnya lagi, kita ngelihat Gibran sedang diteteskan sesuatu. Astaga. Pak, maaf. Saya boleh lihat anaknya nggak? Saya boleh lihat anaknya nggak? Ini anak saya, Pak. Ini anak Saya mau lihat anaknya dulu, Pak. Sebentar, Pak. Kita mau lihat. Sebentar. Mau masin aja. Kita mau masin aja. Sebentar. Pak, masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Enggak, ibu ini cari anaknya, Pak. Udah, Bapak tunggu sini aja. Iya, tapi Ya Allah. ini Bener ini anaknya. buktinya mana kalau dia anak ibu? Mana buktinya? Pak, kok kabur? Weh! Kok? Kemana lu? Apa sih? Lu kasih tahu nggak di mana orang yang tadi? Yang tadi yang ngasih? Saya nggak Ngasih tahu. anaknya, hah? Tadi dia udah pergi lari ke sono. Tadi lari Kemana? ke sono dia. Lari kemana? Tadi lari ke sono. Nah terus Bapak kan nuduh saya buktinya mana? Saya ada buktinya, saya ada gambarnya. Itu anaknya. Lis, gua dapet nih. Lu ngaku dapetnya anak dari mana? Hah? Pak. Lu ngaku aja. Enggak. Gua ada buktinya. Lu ngaku aja. Iya Pak. Dapat anak dari mana? Saya dari Ani Pak. Hah? Dari Ani. Memang saya tiap hari gonta-ganti orang, bukan dia doang. Mas Silvi, Alis, telepon suami Mas Silvi. Alis ajak ngumpet kemana gitu, janjian ketemu. Gua mau jebak si Ani di rumah. Oke. Ya? Oke. Kita gitu kemana aja ya. dulu? Ke rumah Dulu aja tetangga mobil kali ya? Iya. Oke, gini. Gua minta tolong bantuan lo ya. Kalau enggak, lu gua lapor di polisi ini. Iya. Ya, gua lapor di polisi kalau. Saya minta maaf banget Pak. Ya udah nggak apa-apa. Tapi asal lu bantu gua ya. Maafin saya Pak ya. Ya udah, biar deh. Yuk, kita jalan yuk. Sebelum ke tempat dalangnya, saya memutuskan untuk ke rumah kakaknya Silvi karena saya pengen tahu keadaan Gibran. Tunggu. Sini dulu. Enggak, udah sini dulu. Sini dulu. Mau dibawa kemana saya Sini, Bang? ke rumah ini dulu, ayo. Ikut dulu lo. Ikut. Apa kok? Assalamualaikum. Alis. Mas. Gimana? Mas. Suaminya udah pulang? Ini, Mas Benny. Nih Mas, orang yang tadi Mas. Ini yang tadi ya. Iya. Gini. Yang tadi aku Oke. ceritain. Iya, tadi gue lihat Enggak. dia yang cewek itu, yang ibu-ibu netesin. Bang, bohong Bang. Enggak. Enggak Pak, saya kagak. Iya, ini saya kagak. Udah, tunggu. Saya nggak ada bukti. Gue nanya, tar dulu, gue cek dulu. Gak ada bukti Ini apa nih? gimana sih Ini apa Pak? nih? Buka. Ini apa nih? Nah.
Coba lihat, ini obat apa? Itu apa? Apa? Coba lihat. Itu apaan? Ini obat saya tadi batuk bang. Saya Enggak. Bapak bohong di penjara Lagi nggak? mau. Jujur aja sudah. Apaan itu bang? Ini obat penenang nih. Lu kasih anak gue nih ini. Hah? saya kagak. Dan Benny begitu tahu pengemis ini sering bawa Gibran, dia langsung murka. Pengemisnya langsung dipukulin dan di situ saya langsung ngelerai karena khawatir justru Benny nanti akan bermasalah. Jangan emosi. Jangan emosi dong, Jangan emosi dong. Anak saya digituin. Iya, gua ngerti. Gimana gue mana? Udah, gini aja. Saya takut bang. Iya, iya. Disuruh bang. Saya disuruh. Iya, kita ngerti. Udah aman dah. Janji ya, lu jangan ngapa-ngapain ya. Udah bobo ya. Oh, awas. Hati nggak sih Pak? Ini apa Pak? Perasaan Bapak di mana Bapak punya anak nggak Pak? Udah. Mas Benny. Gue gak mau sampai anak gue kenapa-napa. Iya. Gue gak mau sampai anak gue kenapa-napa. Saya terpaksa bang. Saya takut. Udah. Udah dong. Ayo lu. Ampun bang. Udah. Saya terpaksa bang. Udah. Dengerin dulu. Lu bawa gua ke Alex ya. Iya pak. Ya, lu bawa gua ke Alex. Tolong saya amanin pak. Mbak, tolong tenangin, Mbak. Tuh denger. Tuh. Denger nggak? Saya janji bang. Saya juga terpaksa bang. Saya takut bang kalau menurutin apa kata dia bang. Ini Kita ke kan. Alex sekarang ya. Yuk. Oh. Ayo. Sekarang. Barang buktinya pegang Alex. Gue ikut bang. Hah? Gue ikut. Tahan dulu. Gua nggak mau lu kalau lagi emosi kayak gini, gua nggak mau. Lu nggak usah ikut, biar aja. Hah? Percayain kita ya. Percayain kita ya Mas ya. Gua kasih kepercayaan lu asal lu ikutin aturan gua. Ikut Oke. tapi jangan emosi banget kayak tadi ya Mas ya. Oke gue ikut. Ini dia kabur bahaya. Tahu nih. Siapa biangnya nih? Lu sampai lu bohong awas lu. Oke, lu ikut rencana gua. Oke. Ikut nggak? Alex nggak ada di sini aja ya. Rumah aja biar aku Ya, aja ikut. takutnya ada apa-apa di sana. Ya Mas Ya, yaudah. ntar kabar-kabaran aja. Oke. Yaudah. Yuk, udah, lu jaga emosi lu. Supir gua, kita mau kemana? Bang lurus bang nanti bang ya. Itu alatnya bang. Yang mana Alex? Itu tuh yang rambutnya gondrong bang. Tuh yang pakai. Tuh bang tuh yang lagi. Oh, itu tuh, Bang. tuh. Nah itu bang. Alatnya tuh. Gitu ya. Bang Alek. Bang Alek. Tunggu, mau kemana lu? Tunggu sini. Yaudah gue. Lu yang namanya Alek ya? Hah? Lu namanya Alek ya? Lu namanya Alek bukan? Ini yang bikin yang namanya Alek ini. Hah? Jadi lu ikutin anak gua tuh lu. Lu yang ikutin anak gua. Udah, Ben. Keluar, Ben. Ya udah gue Alek. Nih, lu kenal yang namanya Ani nggak? Iya. Hah? Lu tahu nggak? Anak yang dibawa Ani itu anaknya dia. Begitu kita sampai di tempat bosnya, kita langsung samperin. Begitu kita turun, semua gengnya kabur dan si Alex ini bosnya, dia itu kejebak. Akhirnya kita bisa nangkep. Di situ Benny marah besar dan dia pengen mukul Alex. Tapi saya larang karena lagi-lagi ini bisa bahaya buat Benny. Dan Alex bilang Alex kenal Ani dan Ani sudah berkali-kali nitipin anak ke Alex. Lu yang ngasih obat penenang kan ke semua anak bayi kan? Jahat banget. Tega lu ya bener-bener lu ya. Tega lu. Lu mau tolongin gua nggak? Kalau nggak gua laporin polisi nih sekarang. Udah tolongin. Lu tolongin gua ya, gua minta tolong sama lu. Gua pengen jebak si Ani. Lu mau tolongin gua nggak? Kalau nggak gua laporin polisi nih sekarang. Udah tolongin. Lu tolongin gua ya, gua minta tolong sama lu. Gua pengen jebak si Ani. Ya? Ya udah. Oke? Lu ikut gua sekarang. Ya, Awas ikut lu gua ya. sekarang. Lu amanin gue dong nih. Iya, nggak, gua amanin dia. Tenang aja udah. Udah dong. Gimana? Udah dia mau cuma kayak gini doang bang. Udah, enggak. Kalau anak gue gimana Lu bang? kalau kenapa-napa di lapor polisi lu juga kena lu. Seriusan. Udah. Mau ikut. Ayo. Ayo. Halo, Liz? Liz, ya, Liz. Ini gua udah dapet yang namanya Alex nih. Udah dapat. Udah. Oh, Ya. Gimana?
Gini, gitu, Mas. enggak usah. Gue ada rencana gini aja. Alis sama Mbak Silvi, ketemuan kita di depan rumah tapi agak jauh ya. Karena gue mau coba jebak si Ani, oke? Ya? Tapi Ya. Gibran, aku tanya dulu ya. Boleh. Mas, Ya. kata Mbak Silvi, Gibran aman dititipin sama kakaknya. Oh. Jadi aku sama Sri, kita ketemuan ya. Ya, ketemuan depan rumahnya tapi agak jauh ya. Oke. Ya, karena gue mau jebak, gue mau bikin si Ani panik dulu aja. Gibran nggak pulang ya. Oke. Ya. Oke, Mas. Oke. Ya, makasih, Lis. Nah, jadi, Alis udah sampai, yuk, turun. Yuk. Mas Farid, dapat nih. Udah nih. Ini siapa ini? Ini aja, gue ada rencana. Gue pasangin dia mic buat dia yang ke dalam. Jadi gini, lu ngomong, bilang cari Ani. Ketika Ani keluar, lu bilang kalau Gibran nggak pulang ke lu. Ya, kalau dia tanya kemana, lu bilang gue nggak tahu. Pokoknya nggak balik ke gue. Gue kesini cuma ngasih tahu lu, gitu. Oke? Lu ngomong kayak gitu ya. Oke? Audio mana? Yes. Pasangin, Yes. Oke, Lek, gue minta tolong sama lu ya. Oke? Bantuin kita ya. Ya, lu lihat ini orang tuanya kasihan, Lek. Assalamualaikum. Ini Gibran nggak ada. Lu gimana sih? Gue nggak tahu. Gue kemarin cuma mau kasih tahu doang. Kan gue udah bilang sama lo. Terserah, lu mau ngomong apa terserah. Ayo. Ini rumah kalian masuk aja nggak apa-apa. Mau kemana kamu? Hah? Apa yang kamu lakuin, ha? Apa yang kamu lakuin buat anak saya? Kayak gini balasan kamu. Jangan. Jahat kamu. Kamu udah saya tolongin. Gimana kalau anak kamu diperlakuin kayak gini, An? Udah. Mbak, kenapa jahat banget? Mau kemana lagi? Mau kemana? Ngapain kamu bawa kayak gini, An? Panik Mau kayak kabur gini, An. kamu? Saya laporin polisi dulu kamu. Enak aja mau kabur kamu. Gak usah pura-pura kayak gini ya. Kamu sejak kapan lakuin ini sama Gibran nanti? Kenapa banget kamu sana baik sama ini? Siti, tenang ya. Yang penting Gibran udah ketemu ya. Terpaksa apa, Mbak? Terpaksa apa? Kok kejahatan terpaksa sih, Mbak? Udah laporin polisi aja, Pak. Laporin polisi aja. Kita bawa ke polisi, Terpaksa kenapa? Nggak bisa. Tunggu, biar dulu. Kenapa? Kamu jelasin apa lagi? Ya. Kenapa, Mbak? Kenapa? Gue di sini udah nolong lu. Saya sakit suka udah saya diumpat. Sudah kan kalian. Ani udah nggak bisa ngelak lagi karena semua bukti udah kita kumpulkan, semua udah terbongkar. Tapi bisa-bisanya dia beralasan kalau dia itu cuma iri sama kebahagiaan keluarga Silvi. Dan lebih aneh lagi dia beralasan kalau dia melakukan itu demi anaknya yang lagi sakit. Siapa yang percaya? Ya, tapi nggak boleh kayak gitu, Mbak, caranya. Mbak bisa ngomong baik-baik. Maksud lu apa merubah anak gue kayak gitu, ha? Gue udah percaya sama lu kayak gini ngakuan lu ya. Enggak. Udah. Lu gak usah sosokan pura-pura kayak gini. Mana, Udah, biarin, kita tahu markasnya kok. Yuk, positifin dulu aja. Kalau butuh duit ngomong, Mbak, bukan gitu caranya. Gimana kekejar nggak, Mas? Udah, Pak. Lapor polisi aja ini orang jahat. Seminggu kemudian Silvi minta tolong kita untuk ke rumah anaknya Ani karena dia pengen tahu bener atau enggak anaknya Ani terkena kanker. Misi.
Kayaknya iya sih. Bener nih alamatnya di sini. Coba kita cari aja lah ya. Si Pak. Pak. Kayaknya udah deket deh. Iya. Ini Mbak. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas. Mohon maaf ganggu. Mau tanya, apa benar ini rumahnya Ani? Iya, benar. Benar. Mas, sama si Mas kayak. Eh, Masuk dulu aja. Oh gitu. Iya, boleh. Bapak saya Waalaikumsalam. lagi sakit juga. Oh ya Allah. Udah 90 Sembuh ya tahun. Pak ya. Udah 90 tahun. 90 tahun. Bu. Sehat ya Pak. Dan ini anak saya. Oh, Ini anaknya. Iya, ini anak saya. Itu apa? Udah 2 tahun belakang ini kena leukemia, Mbak. Udah stadium astagfirullahaladzim. 4. Ya Tuhan. Oh ya. Tadi Mas nyari kalau boleh tahu ada apa ya Mas? Gini Mas. Ani lagi kena kasus hukum. Kasus hukum. Ya. Maksudnya gimana ya Mas? Maaf sebenarnya Mas ya. Ani udah terbukti nganiaya anaknya Ibu Silvi. Astagfirullahaladzim. Anaknya masih bayi, dianiaya. Ani, ya Allah. Maaf ya Mas, bukannya kita ngabarin hal yang gimana-gimana, tapi ya memang faktanya kayak itu, seperti itu gitu. Sabar ya Mas ya. Maaf ya. Saya udah kesalahan istri saya. udah maafin sejak lama kok Pak. Cuman ya namanya proses hukum, jadi tetap harus dijalani. Bapak kalau ada apa-apa, Bapak bisa bilang saya, insya Allah saya bisa bantu Pak. Apa yang bisa saya lakukan, Mbak? Buat mengerti semua pengakuan istri saya. Enggak Pak, nggak perlu. Saya udah maafin kok. Ani sekarang lagi jalan proses hukum. Terus sekarang dia ditahan. Iya, dia ditahan karena dia harus mau bertanggung jawab Wana. atas perbuatannya. Ibu Muna. Juwita. Astaga. Dokter yang jadi balis ke dokter ini balik. Udah bawa ke dokter aja Pak. Udah apa-apa Pak. Mas, ya Tuhan ini kenapa? Siapin mobil. Aku siapin mobil dulu. Ayo. Pak, mobil siapin mobil. Astaga. Saya dulu. Udah. Yuk digendong ke mobil yuk. Yuk. Udah Mas, kita bawa ke dokter yuk. Itu.